Penggunaan analisis rantai nilai. Value chain analysis atau analisis rantai nilai pada dasarnya adalah suatu bentuk industri tingkat tinggi. Dan analisis proses atau aktivitas bisnis selain itu dapat juga dikatakan sebagai cara untuk menggambarkan suatu industri sebagai jaringan komponen-komponen kunci dan keterkaitannya. Grow merupakan konsep dasar value chain yang agak terstruktur, kadang sulit diterapkan pada industri non-manufaktur, di mana produknya tidak berwujud dan tidak ada bahan baku yang jelas. Perusahaan bus, polisi, perusahaan mobil, lembaga pembangunan, agen real estate, pendapatan dalam negeri, dan pendidikan adalah contoh di mana 5 komponen linear dari internal value chain tersebut value chain sulit untuk diidentifikasi. Shape Network merupakan dua model yang akhir-akhir ini dikembangkan di mana lebih membantu dalam menggambarkan bagaimana aktivitas saling terkait untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Kegiatan membutuhkan dana di mana perlunya proses analisis yang fleksibel menggambarkan kebebasan hubungan antara pelanggan, layanan atau produk, dan sumber daya yang dikonsumsi. Tujuan utama dalam melakukan semua hal adalah untuk mewakili kegiatan utama dalam bisnis dan hubungan mereka, dalam hal bagaimana mereka menambah nilai untuk memuaskan pelanggan dan untuk mendapatkan sumber daya dari pemasok untuk fokus pada kebutuhan bisnis inti. Dengan mempertimbangkan value chain, yaitu sebagai komponen sistem nilai industri, pandangan yang lebih luas tentang implikasi dan peluang sistem dapat ditentukan sama pentingnya untuk memisahkan kegiatan utama tersebut dari kegiatan mendukung yang ada untuk tujuan organisasi atau kelembagaan dan hanya secara tidak langsung berkontribusi pada nilai tambah. Organisasi memiliki keluasan yang lebih besar atas bagaimana mereka melaksanakan dukungan daripada kegiatan utama. Karena yang terakhir harus berhasil masuk ke dalam proses industri. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang menarik. Mungkin kita dapat melanjutkannya di mana bagaimanapun value chain digambarkan di mana mereka dapat memungkinkan analisis lebih lanjut dari salah satu atau semua hal-hal di bawah ini. Beberapa hal tersebut yang pertama, di mana informasi yang mengalir di seluruh industri, dan seberapa penting informasi itu bagi pekerjaan industri dan keberhasilan perusahaan di dalamnya. Dengan menentukan di mana dan kapan informasi itu tersedia, siapa yang memilikinya, dan bagaimana informasi itu dapat diperoleh dan dialihkan keuntungan atau digunakan melawan perusahaan. Yang kedua, informasi yang didapat atau dapat dipertukarkan kedua, informasi yang didapat atau dapat dipertukarkan dengan pelanggan dan masuk di seluruh rantai untuk meningkatkan kinerja bisnis atau mengarah pada peningkatan kinerja bersama dengan berbagai manfaat. Misalnya, informasi yang diperlukan pelanggan untuk menjual produk atau layanan, atau memasok untuk memperoleh masukan sumber daya. Masuk komponen atau sumber daya tertentu mungkin memiliki waktu tunggu yang lebih lama dari yang semestinya. Mengingat volatilitas bisnis perusahaan, menyediakan rencana untuk persyaratan ke depan mungkin dapat membantu dengan membeli atas namanya untuk membagi risiko kedua perusahaan. Hubungan dalam formasi antara perusahaan jauh lebih kompleks daripada yang sering diapresiasi. Dan peningkatan value chain memungkinkan mereka untuk dianalisis. Jelas, penggunaan perdagangan elektronik menjadi dasar utama untuk berbagi informasi tersebut di berbagai sistem informasi perusahaan. Tiga, seberapa efektif
Informasi mengalir melalui proses utama dan digunakan oleh mereka. Pertama, dalam setiap aktivitas untuk mengoptimalkan kerja. Yang kedua, dalam untuk menghubungkan kegiatan bersama-sama dan menghindari biaya yang tidak perlu dan peluang yang terlewatkan. Dan terakhir, untuk memungkinkan aktivitas pendukung berkontribusi pada proses penambahan nilai dan bukan menghalanginya. Secara historis, sistem pertama kali dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan hubungan antar mereka dari pemasar ke logistik luar, misalnya ditambahkan kemudian hal ini sering mengakibatkan pasukan orang dengan jabatan generik atau yang biasa karena kita kenal rekonsilator profesional bekerja untuk mengatasi kelemahan pada antarmuka sistem. Banyak inisiatif rekayasa ulang bisnis yang sering disertai dengan penerapan paket perangkat lunak terintegrasi telah difokuskan untuk menghilangkan inefisiensi tersebut. Salah satu perusahaan asuransi mengurangi jumlah penyelesaian rincian polis baru dari 14 menjadi 3 tanpa kehilangan kendali tentunya. Porter menyarankan bahwa perusahaan yang berhasil dengan information system atau IS adalah mereka yang menghubungkan sistem mereka bersama-sama di sepanjang rantai nilai yang paling efektif. Untuk sebuah rantai nilai terdapat 2 jenis. Nah, rantai nilai digolongkan menjadi rantai nilai alami dan rantai nilai buatan. O'Sullivan dan Geringer menjelaskan dengan memahami peran informasi dalam rantai nilai internal dan eksternal, peningkatan kinerja bisnis utama dapat dilakukan dengan mengubah cara kerja rantai kerja. Mereka memperkenalkan konsep rantai nilai alami dan buatan. Rantai nilai alami menggambarkan struktur optimal yang tidak dapat dicapai untuk proses nilai tambah industri dan arus informasi. Berdasarkan apa yang perlu dilakukan, rantai nilai yang dibuat-buat menunjukkan bagaimana dalam cara yang jauh dari optimal. Hal-hal saat ini dilakukan. Mereka mengidentifikasi perbedaan karakteristik dalam rantai nilai alami dan buatan. Hal tersebut ditujukan pada tabel pada slide selanjutnya, di mana kita dapat melihat perbedaan antara rantai nilai alami dan rantai buatan, di mana rantai nilai alami dapat mengambil banyak bentuk terus dimodifikasi untuk memenuhi perubahan bisnis. Sedangkan yang kedua mengandung banyak kegiatan rekonsiliasi dan cenderung bereaksi lambat. Lalu yang ketiga ada seringkali sangatlah kompleks, membingungkan, dan berantakan kurang dipahami. Sedangkan untuk rantai nilai buatan, dia memiliki ciri khas di mana mendefinisikan hubungan timbal balik dan ketergantungan yang penting dengan cara ideal untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu berisi beberapa kegiatan rekonsiliasi dan respon dengan cepat. Lalu biasanya hanya ada satu ideal dan tidak berubah secara signifikan atau sering. Baik, kita mungkin dapat mengulik bagaimana suatu rantai nilai diulik secara lebih dalam. Mana tujuan pertama dalam menganalisis nilai rantai dalam hal informasi adalah untuk mengurangi kompleksitas yang ada, baik yang melekat dalam hubungan informasi saat ini atau ditimbulkan. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi opsi-opsi baru, seringkali lebih cepat agar informasi dapat mengalir ke tempat yang memungkinkan proses penambahan nilai dilakukan secara lebih efektif dan pada waktu yang ideal. Dengan demikian, cara kerja rantai harus berubah dari keadaan buatan, apapun yang telah dicapai melalui evolusi menjadi sesuatu yang lebih seperti pandangan alami rantai. Untuk mencapai hal ini dan untuk memastikan bahwa investasi SIPI yang lebih menguntungkan dapat diidentifikasi.
penting untuk memulai dengan pemahaman tentang rantai nilai eksternal secara keseluruhan dan bagaimana hal itu mempengaruhi proses penambahan nilai internal. Jika tidak, bahkan untuk investasi SI yang signifikan mungkin tidak dapat memberikan manfaat keseluruhan yang nyata dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian bisnis karena tindakan pihak lain dalam rantai tersebut. Rekayasa ulang bisnis dan rantai nilai. Ya, berikut kita akan membahas hal ini, di mana SI TI sangat berdampak pada keberlangsungan suatu bisnis, seperti melakukan transformasi, desain ulang proses, serta desain ulang jaringan, di mana menyiratkan perubahan internal atau eksternal komponen dan hubungan rantai nilai. Kemudian ada rekayasa ulang bisnis, di mana sebagai mekanisme untuk perubahan strategis. Biasanya mencakup dimensi proses yang signifikan, yang pasti akan membawa implikasi bagi sistem informasi atau teknologi informasi sebagai sebagian besar. Inisiatif rekayasa ulang bisnis yang sukses juga memiliki dorongan atau fokus eksternal, memastikan bahwa perubahan internal memberikan peningkatan yang dirasakan kepada pelanggan. Sebagian besar sistem informasi dan literatur rekayasa ulang bisnis menggunakan kata-kata yang sama untuk mendefinisikan tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja bisnis. Pertama adalah hilangkan proses yang tidak perlu. Nah, kita hanya perlu melakukan efisiensi dengan menghilangkan proses-proses yang sekiranya hal itu tidak menguntungkan. Kemudian ada rasionalisasikan sisanya untuk memastikan proses nilai tambah kemudian dioptimalkan. Lalu ada integrasikan untuk meningkatkan daya tanggap dan mengurangi usaha dan kesalahan yang tidak perlu. Dan terakhir, terdapat otomatisasi di mana teknologi dapat memberikan peningkatan lebih lanjut. Hal itu dikemukakan oleh beberapa pemimpin bisnis yang secara mereka menggunakan kata-kata yang sama. Pada tahun 1990-an, di banyak perusahaan, TI telah menjadi kendala untuk mendesain ulang. Hal itu dikarenakan di masa lalu TI digunakan untuk mengotomatisasi proses yang dirancang dengan buruk yang telah menjadi sangat mahal dalam silikon. Dalam banyak hal, rekayasa ulang bisnis adalah pernyataan kembali tujuan investasi SI selama 30 tahun terakhir, tetapi tujuan tersebut sering ditumbangkan dalam dorongan untuk menggunakan TI. Di banyak organisasi, kebutuhan akan perubahan yang cepat dan relatif radikal secara sekarang menjadi keharusan dan TI menyediakan berbagai kemampuan untuk membantu dalam implementasi. Daripada merancang model bisnis mereka sendiri, dan karena sistem inti, banyak organisasi telah menerapkan paket perangkat lunak sistem perusahaan, yaitu yang biasa kita kenal saat ini sebagai SaaS atau Software as a Service, misalnya ERP atau CRM, untuk mendapatkan proses bisnis baru dan perangkat lunak modern yang dapat di-upgrade. Solusi ini melibatkan penerapan pendekatan berbasis rantai nilai untuk memahami cara kerja bisnis dan karenanya dapat ditingkatkan melalui kombinasi rekayasa ulang bisnis dan SI baru. Kemudian terakhir, saya ingin menyimpulkan dan memberikan ringkasan mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan dari teman-teman saya sebelumnya dan juga berserta saya. Ringkasan merupakan sistem selalu menjadi bagian dari proses nilai tambah yang mencakup setiap perusahaan, baik itu perusahaan komersial, layanan publik, atau badan amal. Namun secara historis, sistem informasi dan TI telah digunakan untuk meningkatkan proses komponen individu atau aktivitas perusahaan. Awalnya, peningkatan ini ditujukan untuk mengurangi biaya kegiatan pendukung daripada meningkatkan kinerja kegiatan utama bisnis. Bahkan, jika sistem menjadi terfokus pada aktivitas utama, mereka cenderung ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja aktivitas operasional utama bisnis. Dan hanya kemudian pada aktivitas secara langsung berinteraksi dengan pemasok dan pelanggan, tetapi dengan maksud untuk tidak mengorbankan atau membahayakan efektivitas operasi internal. Hanya secara historis,
Terdapat penekanan adalah pada internal operasi and control, key person in the operational, internal crisis success factor, and the firm of not the industry. Teknik analisis rantai nilai menyarankan bahwa sistem informasi perusahaan harus dipertimbangkan dalam konteks yang diperluas, yaitu rantai nilai industri, untuk mencapai pengaruh maksimum dari investasi sistem informasi atau teknologi informasi dan memanfaatkan dari industri dan perkembangan internal. Rantai nilai mewakili arus barang dan jasa dan penggunaan sumber daya melalui industri, dan ada arus informasi paralel yang berjalan melalui industri. Alat analisis rantai nilai membuat organisasi mempertimbangkan bagaimana arus informasi industri tersebut mempengaruhi perusahaan dan secara potensial bagaimana mereka dapat mempengaruhinya dan di mana perlu berinvestasi untuk mencapai keunggulan sehubungan dengan orang lain dengan mengeksploitasi informasi dan aliran atau agar tidak merugikan oleh tindakan orang lain. Bentuk analisis ini juga memungkinkan penilaian sistem yang ada dan persyaratan yang diketahui untuk dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas dan jangka panjang. Dalam merencanakan sistem informasi dan teknologi masa depan, untuk suatu organisasi penting untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman bisnis yang disajikan oleh peningkatan dan pengembangan pengguna SITI di dunia industri perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aplikasi yang penting secara strategis. Aplikasi yang secara langsung mendukung strategi bisnis yang dipilih untuk memungkinkan strategi bisnis baru untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Jika organisasi tidak berada dalam lingkungan persaingan yang ketat, aplikasi strategis adalah aplikasi yang berfokus pada pencapaian atau tujuan organisasi. Aplikasi strategis ini hanya merupakan bagian dari portofolio aplikasi SI organisasi, tetapi merupakan bagian yang sangat penting. Bab ini telah menjelaskan semua pendekatan yang dapat diambil untuk memahami kemungkinan sistem dan informasi organisasi serta manfaat bisnis potensial. Penggunaan setiap teknik telah dicontohkan oleh apa yang telah dilakukan orang lain. Berbagai teknik telah dijelaskan dari top down, dari industri ke aspek tertentu, dari pertukaran informasi dengan pelanggan atau pemasok. Pilihan yang menguntungkan dapat muncul pada setiap tahap analisis atau sama melalui inspirasi. Berbagai model yang digunakan juga menawarkan dasar untuk menguji nilai ide bagus yang dihasilkan dari inspirasi atau tidak diragukan lagi adanya teknik lain yang bisa dipertimbangkan di sini yang paling banyak diterima serta disertakan. Semua teknik ini memiliki tema yang sama, mereka harus digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang bisnis dan lingkungannya. Dan oleh karena itu tidak dapat menjadi alat untuk digunakan oleh spesialis SITI saja. Manajemen senior dan manajer ini harus terbiasa dengan pendekatan dasar untuk jenis analisis ini. Semua alat dan teknik yang dijelaskan benar-benar merupakan subset SITI dari alat analisis strategi bisnis yang memungkinkan manajer tersebut untuk terlibat secara aktif dalam menentukan potensi masa depan, baik potensi peluang maupun potensi ancaman yang ditawarkan SITI organisasi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami untuk menjelaskan bab 5 dari buku Word and Part yang ditulis Word and Part. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.